Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kartika Sari. Saya adalah pemilik perusahaan pembuatan baju muslim. Perusahaan pembuatan baju muslim ini sudah lama berdiri, yaitu pada tanggal 21 Juli tahun 2000. Usaha ini dipilih karena baju muslim pada kalangan remaja saat ini sangatlah banyak diminati dan memiliki prospek yang menguntungkan. Tidak sedikit kaum remaja ataupun orang dewasa suka menggunakan baju muslim di kesehariannya. Selain menambah gaya berbusana yang baru bagi muslimah saat ini, akan tetapi juga membuat tampilan fashion yang menarik bagi si pemakainya. Baju muslim yang kami keluarkan setiap harinya akan berbeda-beda model karena para membeli akan merasa bosan dengan model-model baju yang lama. Maka dari itu, agar perusahaan kami tetap berjalan dengan lancar, maka perusahaan kami setiap harinya akan membuat baju dengan model-model terbaru agar pembeli tidak merasa bosan. Di dalam perusahaan, pasti seorang pemilik perusahaan akan menerapkan etika dalam berbisnis dalam perusahaannya. Maka dari itu, perusahaan pembuatan baju muslim ini menerapkan etika bisnis menurut anjuran Rasulullah SAW, yaitu yang pertama bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Yang kedua, kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga, ramah tamah. Yang keempat, tidak melakukan sumpah palsu. Yang kelima, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Yang keenam, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Yang ketujuh, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, membayar upah sebelum kering keringat pekerja. Yang kesembilan, tidak monopoli. Yang kesepuluh, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Dalam perusahaan pembuatan baju muslim ini ada pembagian dari manajemennya, yaitu seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Nah, di sini saya selaku pemilik perusahaan pembuatan baju muslim akan memperkenalkan manajer-manajer yang ada di perusahaan kami. Yang pertama, ada yang namanya Mbak Ainil Karomah. Mbak Ainil Karomah ini merupakan seorang manajer sumber daya manusia di dalam perusahaan kami. Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia adalah merupakan divisi atau bagian yang paling penting di dalam sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan pusat penggeraknya mulai dari kebutuhan karyawan sampai pemberhentian karyawan. Nah, itu yang dinamakan manajemen sumber daya manusia. Ada yang namanya Imro'atul Muflihah. Dia merupakan seorang manajer informasi dalam perusahaan kami. Yang dimaksud dengan manajemen informasi adalah bagian pada kesatuan bisnis yang terus berubah dan memberikan tantangan baru dari waktu ke waktu. Bisnis modern tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data dalam jumlah besar dan memberikan banyak informasi untuk belajar atau bekerja secara disiplin. Yang ketiga, ada yang namanya Syarifah Aini. Dia merupakan seorang manajer keuangan di perusahaan kami. Yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan yang keempat, ada yang namanya Hidayatus Soleha. Dia merupakan seorang manajer produksi di perusahaan kami. Yang dimaksud dengan manajemen produksi adalah salah satu dari bagian manajemen yang punya peran dalam mengkoordinasikan berbagai
kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka dari itu, produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ada yang namanya Fajar Rahmawati. Dia merupakan seorang manajer pemasaran di perusahaan kami. Yang dimaksud dengan manajemen pemasaran itu merupakan sekumpulan aktivitas yang didesain untuk mempercepat transaksi melalui penciptaan, pendistribusian, penentuan harga, dan mempromosikan barang, jasa, dan ide. Nah, itulah manajer-manajer yang ada di perusahaan kami. Dengan adanya manajer-manajer di perusahaan kami yang membantu dalam bekerja, maka perusahaan pembuatan baju muslim ini berjalan dengan lancar. Itulah singkat cerita perjalanan perusahaan pembuatan baju muslim ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.